Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Bagaimanapun, dia hanyalah wanita yang lemah. Bahkan menghadapi pria dewasa sendirian, dia tidak bisa memiliki kesempatan untuk menang. Terlebih lagi, dia berada di negara asing saat ini. Selain beberapa asisten, dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Aku khawatir dalam situasi seperti ini dia lebih tidak siap. Memikirkan hal ini, Tama merasakan jantungnya berdebar. Untuk Linda, dia secara alami memiliki perhatian yang kuat di hatinya. Ini bukan karena Tama mencintainya, tetapi karena gadis seperti Linda benar-benar terlalu langka. Jadi selama dia adalah pria normal, setelah bergaul dengannya, dia akan memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia cantik, lembut, intelektual, murah hati, dan yang lebih penting, dia tulus kepada orang lain. Bahkan dari sudut pandang teman biasa, dia pasti akan mengkhawatirkannya saat dia dalam bahaya. Terlebih lagi, Tama bisa dibilang cukup beruntung untuk mendapatkan hati dan ciuman pertamanya, jadi dia bahkan lebih khawatir ketika dia dalam bahaya. Sangat disayangkan bahwa Linda saat ini berada di Tokyo, dan bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk terbang, tidak mungkin terbang ke sana untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar Linda tetap baik-baik saja. Sekaligus berdoa di dalam hatinya, Linda, semoga kamu selalu mendengarkan aku dan membawa pil yang kuberikan kepadamu kemanapun kamu pergi. Jika kamu membawanya, mungkin itu bisa menyelamatkan hidupmu. Setengah jam berlalu, Nanako menelepon Tama kembali dan berkata, Tama, orang-orang yang kukirim mencari sampai ke Kabupaten Nishitama di pinggiran barat Tokyo. Mobil yang Nona Linda tumpangi naik ke gunung yang ada di sana. Video CCTV tidak bisa menjangkau area Nishitama. Jadi aku curiga, pasti terjadi sesuatu dengan Nona Linda di sana. Aku sekarang telah mengirim ninja terbaik untuk mencari keberadaannya di pegunungan. Jika ada informasi lagi, aku akan memberitahumu secepatnya. Tama semakin khawatir saat mendengar Nanako mengatakan itu. Dalam suara yang Linda kirim tadi, ada suara benturan dan gesekan. Dia mengira itu hanya kecelakaan mobil, tetapi begitu dia mendengar bahwa itu terjadi di pegunungan, dia segera merasa bahwa peluang Linda untuk bertahan hidup sedikit lebih kecil. Tidak peduli di negara mana dia berada, jalan pegunungan jauh lebih berbahaya daripada jalan biasa. Dalam kecelakaan mobil di jalan pegunungan, hal yang paling ditakuti adalah jatuh dari tebing. Begitu kamu berguling dan jatuh dari tebing setinggi 100 meter, peluang untuk selamat sangat kecil. Dalam balapan rally, mobil yang berjalan di atas gunung harus dilengkapi dengan roll cage yang sangat kuat. Hanya dengan cara ini dapat dipastikan bahwa kabin tidak akan berubah bentuk saat mobil terguling atau jatuh dengan kecepatan tinggi, sehingga melindungi keselamatan pengemudi. Namun, mobil biasa, bahkan Rolls-Royce 1 miliar, tidak memiliki perlindungan sehebat itu, jadi begitu mereka jatuh dari tebing, Rolls-Royce akan jatuh dan hancur menjadi besi tua. Memikirkan hal ini, Tama buru-buru berkata kepada Nanako, Nanako, aku mohon satu hal. Kamu harus membiarkan ninjamu menemukan keberadaan Linda secepat mungkin. Selama dia masih memiliki sisa nafas, dan dia masih bisa dibawa keluar dari gunung. Bawa dia ke rumah sakit, tunggu aku datang. Nanako buru-buru bertanya, Tama, apakah kamu akan datang ke Jepang? Iya, Tama berkata dengan tegas,
Aku akan pergi sekarang. Nanako melompat kegirangan. Tama akan datang ke Jepang? Kemudian aku bisa melihat Tama lagi? Tapi setelah beberapa saat, Nanako merasa cemburu lagi di dalam hatinya. Tama datang ke Jepang untuk Nona Linda Suteja itu, bukan untukku. Kenapa dia begitu khawatir tentang Nona Linda itu? Apakah dia orang kepercayaannya? Meskipun hati Nanako agak masam, dia masih berusaha menahannya dan fokus pada masalah ini. Jadi, dia segera melupakan semua pemikiran ini dan berkata, "Tama, aku akan mengatur sebuah helikopter untuk menjemputmu di Bandara Narita, Tokyo sekarang. Jika aku menemukan keberadaan Nona Linda saat kamu sedang perjalanan ke Jepang, maka aku akan segera mengirimnya ke rumah sakit terbaik, dan setelah kamu mendarat, aku akan menjemput dan mengantarmu ke rumah sakit dengan helikopter untuk menemuinya. Nanti setelah kamu tiba di Jepang, dan aku belum menemukan keberadaan Nona Linda, maka aku akan menyuruh helikopter membawamu ke Kabupaten Nishidamo, dan aku akan menemanimu untuk mencari." Melihat Nanako mengatur segalanya dengan penuh pertimbangan, Tama berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Oke, Nanako." "Terima kasih banyak." Nanako buru-buru berkata, "Tama, kamu tidak harus begitu sopan. Hidupku diselamatkan olehmu. Betapa sepelenya ini semua." Tama merasa sedikit lebih lega, dan berkata, "Nanako, pertama-tama atur helikopter untuk menungguku di Bandara Narita, dan aku akan terbang langsung ke sana." "Oke Tama." Tama segera menutup telepon, dan dia segera menelepon Devano. Saat ditelepon, Tama segera memerintahkan, "Devano, atur pesawatnya untuk persiapan lepas landas, lalu kirim helikopter untuk menjemputku. Aku harus pergi ke Tokyo secepat mungkin." Devano terkejut dan berkata, "Tuan, ini sudah larut, ada apa? Kenapa Anda harus pergi ke Tokyo tiba-tiba?" Tama berseru, "Linda mengalami kecelakaan di Tokyo, hidup atau mati tidak pasti, jadi aku harus bergegas secepat mungkin." "Kecelakaan?" Ketika Devano mendengar ini, dia tahu bahwa Tama pasti sangat cemas saat ini, jadi dia langsung berkata, "Tuan, saya akan segera mengaturnya. Sekarang jam 11 malam. Saya akan menjemput Anda dan terbang ke bandara, kurang lebih membutuhkan waktu 20 menit. Diperkirakan kita akan sampai di bandara pukul 11.40. Saya akan mengatur pesawat untuk menunggu Anda di ujung landasan. Setelah Anda turun dari helikopter, Anda bisa segera naik pesawat dan segera lepas landas. Anda akan terbang ke Tokyo dengan kecepatan maksimum, dan diperkirakan akan sampai di Tokyo pukul 2 pagi. Sementara itu, jauh di pegunungan Nishitama, Linda masih dengan hati-hati berjalan melewati lembah itu dengan perlahan. Meskipun saat ini musim dingin, lembah ini padat dengan tanaman hijau seperti pinus dan cemara. Apalagi, di lembah yang dingin dan suram ini, tidak ada jejak kunjungan manusia sama sekali, sehingga tidak ada jalur setapak kecil. Jadi untuk berjalan di area seperti itu sangatlah sulit. Belum lagi wanita seperti Linda, bahkan para ahli yang sudah terbiasa mendaki hampir tidak dapat meningkatkan kecepatan mereka. Untungnya, pakaian yang Linda kenakan saat ini lebih tebal. Baju bagian atasnya adalah jaket kasmir tebal, dengan rok tengah hitam dengan legging korset hitam, dan sepasang sepatu bot kulit hitam, jadi dia tidak akan terkena jarum pinus yang lebat dan kering. Cabang dan daunnya sangat tajam. Saat ini dia telah beradaptasi dengan kegelapan di dasar lembah. Dia menggunakan ponsel dengan layar rusak untuk menerangi lingkungan sekitarnya, dan berjalan perlahan-lahan sambil menghemat tenaga. Namun, dia takut orang-orang yang ingin membunuhnya tidak menyerah, dan mereka mungkin masih mencari keberadaannya, jadi dia tidak berani menyalakan flash di HP-nya. Kadang-kadang saat dia ingin melihat apakah HP-nya memiliki sinyal, dia juga menyembunyikan telepon di jaket dan membungkus kepala dan telepon genggamnya di jaket karena takut cahaya itu memancing orang yang mengincarnya. Setelah meraba-raba selama 2 atau 3 jam di lembah, Linda masih sangat kuat secara fisik, tetapi tangan dan wajahnya berulang kali tergores oleh cabang dan daun pepohonan.
Namun saat ini Linda sama sekali tidak peduli dengan rasa sakitnya. Satu-satunya pikirannya adalah berjalan keluar gunung untuk hidup. Saat ini, pesawat pribadi Roni telah mendarat di Bandara Tokyo lebih dulu. Begitu mendarat, dia langsung menuju TMPD tanpa ragu. Dia sudah memikirkannya, kali ini datang ke Tokyo tidak lebih dari berperilaku untuk kakek tua itu. Ketika dia menemukan tubuh Linda, pertama-tama dia akan mengungkapkan beberapa kesedihan, dan kemudian menyerahkan masalah tersebut ke TMPD untuk diselidiki, dan dia dapat membawa tubuh atau abu Linda kembali ke Jakarta untuk prosesi pemakaman. Dalam perjalanan ke TMPD, Roni tiba-tiba menerima telepon dari Amerika Serikat. Dia menekan tombol jawab dan mendengar suara ayahnya dari ujung telepon yang lain. "Hei Roni, apakah aman bagimu untuk berbicara sekarang?" Roni bersenandung dan berkata dengan ringan, "Orang kepercayaanku ada di sekitarku, ayah, jangan khawatir." Ayah Roni kemudian bertanya, "Apakah kamu di Tokyo?" "Ya ayah, aku di sini." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.